this do in remembrance of me. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami boleh memasuki hari yang baru, bulan yang baru. Dan kami sungguh bersyukur karena Engkau boleh tetap menjaga, memelihara kami sampai saat ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil di dalam 2 Tawarik, pasal yang ke-6, ayat yang ke-3 hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-10. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel. Seperti yang difirmankan Tuhan, aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Di dalam perikop bacaan kita hari ini diberikan judul Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang janji mungkin kita tidak asing ya, karena hampir ya dalam kehidupan kita sering mendengar yang namanya janji, baik kita yang sedang dijanjikan maupun kita yang memberikan janji itu. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang janji tidak mudah untuk hari ini orang percaya dengan yang namanya janji. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang seringkali membuat janji tetapi lupa untuk menepatinya. Ya, apalagi kalau di tahun-tahun politik begitu ya, ada banyak ya yang mencalonkan diri ya, baik itu sebagai caleg begitu ya, calon legislatif ataupun calon-calon kepala daerah mungkin ya, seringkali banyak memberikan janji-janji ya. Ketika nanti saya dipilih gitu ya, saya akan begini, saya akan begitu, saya akan lakukan ini, lakukan itu. Paling tidak janji dulu ya, paling tidak naikkan suara dulu supaya Pak orang tertarik dengan janji-janji itu. Nah, tibalah waktunya ternyata dia terpilih begitu ya. Janji tinggallah janji ya, tinggal menjadi kenangan. Kenapa? Karena dia yang berjanji, dia juga yang mengingkari. Nah, hal-hal demikian Bapak Ibu Saudara seringkali akhirnya membuat orang tidak lagi percaya dengan yang namanya janji. Kenapa? Ya karena itu tadi, mereka yang berjanji, mereka pula yang mengingkari. Nah, tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan janji yang berbeda daripada janji-janji manusia. Karena janji yang akan kita pelajari adalah tentang janji Tuhan. Ya, kalau manusia, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tetapi janji Tuhan itu janji iya dan amin. Ketika Tuhan berjanji, dia pasti akan menggenapinya. Nah, kalau kita melihat di dalam perikop yang kita baca, kita melihat bagaimana anak daripada Raja Daud menyatakan bahwa Tuhan telah menggenapkan janjinya kepada Daud. Dan terbukti dan disaksikanlah ya oleh anaknya betapa Tuhan memberkati janji itu sehingga janji itu boleh nyata. Yang akhirnya bangunan itu terselesaikan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini janji Tuhan. Dan ini dinyatakan bukan hanya si penerima janji begitu ya, tetapi keturunannya yang Tuhan janjikan itulah juga yang akhirnya melihat bagaimana Tuhan menggenapkan janjinya. Dari sini kita boleh menemukan bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya janji-janji yang Tuhan juga berikan di dalam kebenaran firman Tuhan itu juga akan kita alami. Misalnya janji apa?
Janji tentang setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saya yakin dan percaya janji ini Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, bahwa setiap kita yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini sudah Tuhan kerjakan dan Tuhan sudah menyatakan dengan Dia rela mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya setiap kita orang yang berdosa memperoleh anugerah keselamatan ini dan kita boleh hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, masih ragukah akan janji Tuhan? Contoh hari ini, tidak terasa kita sudah melewati 11 bulan di tahun 2023. Siapa yang menyangka kita bisa melewati hari ini? Kalau kita ingat ya, beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu, begitu mengerikannya kita menjalani hidup ini. Kita tidak bisa berpikir panjang. Bisa lewat 1 hari aja kita sudah bersyukur luar biasa. Dan kalau hari ini Tuhan pimpin, ya, kita sudah melewati 11 bulan di tahun 2023. Percayakah kita? Dia yang akan terus memelihara kita. Dia sudah memelihara kita. Dan saat ini Dia juga pelihara kita. Dan Allah yang sama, yang juga akan menjaga, memelihara kehidupan kita. Senantiasa ya, Dia menjaga, memelihara, melindungi kehidupan kita. Maukah Bapak Ibu Saudara tetap berpegang pada janji Tuhan ini? Mari setiap kita, pengalaman yang sudah kita lalui, ada banyak hal juga yang sudah Tuhan kerjakan, kiranya tidak membuat kita ragu akan setiap janji-janji Tuhan. Percayalah, setiap janji Tuhan pasti akan digenapi. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami sekali lagi bahwa janji-Mu iya dan amin. Janji-Mu tidak pernah berubah. Kasih setiamu terus Kau nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami tetap berpegang teguh pada janji-Mu dan kami boleh tetap yakin bahwa Engkau akan menggenapinya. Dan hari ini Tuhan, kami boleh mengalami setiap janji dan penyertaan-Mu. Terima kasih, kuatkan teguhkan iman kami untuk kami boleh tetap percaya hanya kepadamu. Jangan biarkan kami ragu, jangan biarkan kami tidak percaya. Biarlah kami sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa apa yang sudah Engkau janjikan di dalam hidup kami, Engkau juga yang akan menyatakannya. Jika ada di antara kami yang sedang ragu, jika ada di antara kami yang sedang mempertanyakan akan janji Tuhan, nyatakan ya Tuhan, teguhkan iman kami sehingga setiap kami boleh tetap hidup dan menikmati setiap janji akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh mengalami janji-janji dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.